Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarto Buya, dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Cepat nikah insya Allah. Menarik sekali tentang diskusi cinta ini Buya. Jadi satu hal yang memang luar biasa, karena yang hadir rata-rata muda Buya. Kalau saya kan udah mau 50 tahun Buya. Usah istri kan? Sudah Buya. Ada istri? Ada istrinya lagi tidak bisa hadir. Ada kegiatan juri tambah pentas. indah bahagia insya Allah. Amin amin insya Allah. Didik anak kan? Cari ilmu cinta untuk didik anak. Ya siap. Begini Buya, ada satu hal mungkin yang di tengah-tengah masyarakat ya, yang sekarang juga mungkin sedang suatu yang mungkin mohon maaf ke ibu-ibu barangkali ya, berkaitan dengan poligami Buya. Poligami Buya. Poligami itu kan sebuah nilai Islam yang melaksanakan itu juga berat ketika dia tidak bisa beradil dan sebagainya gitu. Tentu tidak, ini yang terjadi di masyarakat kan ekstrim. Ibu-ibu sangat ketakutan, bapak-bapak sangat semangat membicarakan gitu. Akhirnya nggak ketemu, kadang-kadang sesuatu yang padahal itu kan nilai Islam yang mungkin adalah sesuatu yang memberikan solusi di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua kaitan dengan puber kedua. Nah, ini jadi gini Bu ya, sebenarnya di dalam Islam tuh ada nggak sih kadang-kadang orang mau dua nih nikah lagi karena puber kedua gitu. Padahal kan menurut Islam apakah ada istilah puber kedua gitu berkaitan dengan poligami, terutama kan kalau poligami itu kan berkenaan dengan usia yang sudah lebih dari 40 tahun. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Laki-laki kalau pengen nikah lagi itu banyak alasan biasanya. Enggak, laki-laki bukan Anda, laki-laki. Tapi ingat, wanita jangan mengingkari poligami. Poligami itu ada. Tapi laki-laki kalau menikah jangan banyak alasan. Kadang-kadang sampai alasannya kalau ustadz alasannya dakwah. Kalau saya istrinya 4 banyak dakwah bisa luas. Bisa ini AS. Kalau pengen nikah. Nah, ada sebuah kisah sebelum saya jawab. Ada ceritanya waktu perang Serbia melawan Bosnia, kan Bosnia banyak kaum muslimat. Akhirnya kan wanita-wanita banyak dibawa keluar lalu diungsikan, dibawa ke negeri Arab sana. Kemudian di Arab sana akhirnya wanita-wanita ini kan masuk perkemahan pengungsian ya, pengungsian semua. Cuman oleh negara tersebut dihimbau bagi para pria yang ada di negeri itu, di negeri Arab, kalau memang ada rezeki lebih tolong diambil agar dihormati di rumahnya, jadikan istri. Betul, dari gunung 2 kakak beradik, wah kaya dia, sudah punya istri di sana. Turun langsung ke camp tersebut, langsung ke tempat pendaftaran, langsung daftar. Siapa Bapak? Saya dari sini. Siap. Punya apa? Saya punya kebun. Rizki cukup nafkah? Alhamdulillah. Niatnya apa? Saya dengan niat tulus karena Allah ingin membantu saudari saya. Kalau tidak kan saya tidak punya iman. Wah, alasannya banyak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, salami senang. Anda orang hebat, Anda orang luar biasa, Anda orang mulia. Akhirnya masuk ke dalam panitianya. Sampai ke dalam, kemudian keluar lagi. Saudaraku yang mulia, semoga Allah muliakan Anda. Gimana? Masya Allah, ada, alhamdulillah. Cuman yang Bosnia sudah habis, yang ada orang Afrika. Tak tanya apa? Oh sudah, terima kasih, alhamdulillah, pergi dia. Nggak usah gaya mau nolong, gaya ini, hahaha. Kau nolong dia janda mau saya tolong. Kalau nolong kan kasih duit, carikan suami kan beres. Banyak alasan. Cuman hei wanita, jangan sekali-kali mengingkari poligami. Memang harus adil ngomong begini, kalau enggak saya dicubit sama bapak-bapak, nanti habis saya. Setelah itu dilempari sandal sama ibu-ibu. Saya harus adil begini nih. Memang ini syariat adil. Jangan sampai syariat poligami menjadi direndahkan oleh manusia, oleh orang di luar Islam. Poligami adalah ada syariat poligami. Laki-laki menikah 1, 2, 3, 4. Kemudian wanita jangan mengingkari poligami. Sisi lain seorang pria jangan dikit-dikit ngomong sama istrinya, saya poligami ya, boleh setiap hari nek sampean. Kalau sudah pada waktunya akan poligami, kemudian menikah 1 itu tanggung jawab besar. Bagaimana menikah 2, menikah 3. Jangan urusan syahwatnya saja. Kalau ustadz mau menikah ya karena syahwat, jangan kalau ya saya ustadz harus dakwah biar luas dakwah saya. Nggak punya istri pun Imam Ghazali dakwahnya luas kok.
Ayo, mau jadi Imam Ghazali kalau pengen dakwahnya luas. Pokoknya jangan kita perlu kejujuran dari diri kita supaya agama tidak dibikin main-main. Kalau menikah lagi sudah pada waktunya dengan cara yang benar, nikah 2, 3 ada diperkenankan dalam Islam kok. Cuman bukan untuk pamer, wow saya istri 4, masya Allah. Apalagi nikah bukan untuk itu, ada maksudnya mungkin pengen punya keturunan, ketenangan, mungkin ini bukan pamer. Satu, sisi lain para wanita, jangan Anda mengingkari namanya poligami. Bisa saja Allah menjadikan mau tidak mau engkau akan dipoligami. Hati-hati. Kalau memang engkau, misalnya, kalau dalam kisah pernikahan poligami yang nggak mau hanya istri pertama, istri 2, 3, 4 mau semuanya. Ayo, istri kan 4. Yang marah istri pertama, istri 2, 3, 4 mau atau tidak? Siapa yang mengatakan wanita tidak mau dipoligami? Ada. Istri kedua mau nggak? Banyak mau kedua, 3. Artinya apa? Tidak semua orang sama dengan dirimu yang memang suamimu hanya 1. Sebagian orang rela kok jadi istri kedua, istri ketiga. Karena memang syariat Islam ada. Jadi jangan berlebihan laki-laki poligami. Dan kalau sudah Anda berpoligami, nggak usah diramaikan kepada temannya. Mungkin temanmu belum siap poligami, jangan niru dirimu. Saya marah betul ini. Sebab ada orang poligami seenaknya. Pergi sana nikah, numpang anaknya tinggal sana, cerai tinggal sana, tanggung jawab di hadapan Allah kalau menikah lagi. Tapi nikah lagi ada, nikah 2, 3 ada. Kemudian wanita tidak semuanya punya hajat sama seperti dirimu. Hajat nafkah lahir, nafkah batin, hajat keturunan ada. Ada sebagian wanita yang datang kepada saya dinikahi oleh seorang, dia sudah punya suami, bahkan saya hanya pengen ketenangan hati saya biar hati saya tidak kemana-mana. Laki-laki nggak mau, saya tidak mau nikahimu karena saya sudah punya istri. Nggak apa-apa bang, saya siap ambang sembunyikan. Tapi masa Islam semacam itu? Tapi saya rela, kenapa? Wah kalau begitu izin Buya Yahya, kalau Buya Yahya mengizinkan saya mau nikahi kamu. Saya dibawa-bawa. Perempuan itu datang kepada kami. Akhirnya ibu punya anak Buya. Saya punya anak 2. Kemudian saya ada rasa dengan laki-laki itu. Lalu saya sampaikan, cuman karena dia sangat dekat, sering dengar ceramah Buya, ya kalau Buya mengatakan iya, saya melangkah. Saya tanya, kamu siap toh menjadi istri kedua semacam itu? Siap Buya, saya sendiri begini, saya tidak pengen punya apa-apa. Saya nafkah sudah ada. Saya hanya nyaman dengan laki-laki itu paling tidak untuk teman ngobrol dan sebagainya. Yang penting itu saya butuhkan. Nah ini wanita cerdas. Karena apa? Karena dia sudah punya nafkah, nggak perlu yang lainnya. Saya hanya pengen status atau kenyamanan hati saya biar mata saya terjaga dari melihat laki-laki lain. Bener kalau begitu? Jangan hanya kalian merawi, saya siap dinikahi jadi istri kedua. Tak taunya setelah itu rebut. Nah, betul, siap, saya isikan. Dan suamimu tidak bisa mendatangi setiap saat, nggak apa-apa Buya. Yang penting di depan anak-anak saya terhormat. Sebab anak-anak saya waktu mendengar saya dekat dengan orang itu, anak saya mengatakan, kenapa mama tidak menikah saja? Anaknya baik. Akhirnya bagaimana? Akhirnya sudah, kalau memang kamu siap semacam itu, menikahlah kau. Setelah itu menikah, memang subhanallah, dia hanya mendapatkan waktu hanya hari Sabtu makan siang sampai sore. Dan sampai sekarang pun nyaman. Karena apa? Memang wanita itu tidak punya tuntutan apa-apa, hanya dia kebutuhan pribadinya. Dia cerdas. Wong dia punya kebutuhan itu kok minta yang macam-macam, nggak dapat suami nanti. Dia jauh lebih beruntung dari sebelumnya. Sebelumnya kan tidak punya suami. Dia sekarang punya suami. Tidak diberi nafkah, tapi kan diberi nafkah batin dia. Ya, apakah orang semacam ini bisa kita katakan adalah orang yang bodoh perempuan ini? Malah sebalikannya, dia cerdas. Kenapa? Saya kalau mencari yang sempurna mungkin tambah susah. Saya punya anak perempuan 2. Dan ternyata suaminya, karena dia orang yang nerima, suaminya rezekinya banyak, sekolah anaknya dibiayai semuanya sampai selesai. Nah, tapi ingat, makanya tidak semua wanita sama. Ada wanita yang tidak mau, oke, haknya dia. Mau dia pengen menjadikan suaminya adalah satu-satunya yang akan menjadi yang diayomi dia saja. Tapi sisi lain, hei para suami, jangan dikit-dikit poligami. Lagi ya, kalau ketemu berapa suami istrinya? Kok nikah 2, 3 kok jadi obrolan gak terhormat? Berapa? Mau duitnya banyak, mobil 4, istri cuma 1. Ini kan kadang kurang ajar. Rumah 4, istri 1. Ya, kadang-kadang jadi guyonan, gak boleh. Hei ahli iman, Islam ini poligami adalah untuk muliakan wanita, bukan untuk merendahkan. Tapi di saat poligami kau bikin permainan, Anda merusak Islam, dipandang oleh di luar Islam, Anda telah merendahkan Islam. Hati-hati. Poligami dengan persiapan, adil, yang benar, pendidikan dan seterusnya. Hati-hati. Masih mau poligami ada ancaman begini?
Jangan main-main. Tapi sisi lain ibu yang solehah, kalau memang tidak mau poligami ya ikat suamimu, baik-baiklah dengan suamimu yang benar. Saya sudah baik, masih poligami, ya itu nasibmu. Baru masuk bab baru lagi, bab apa? Bab sabar, kan pahala lagi. Buya, saya pengen masuk surga nggak pakai sabar-sabar ya. Sombong banget, memang gue punya surga. Semoga bahagia di rumah tangga. Amin. Amin ya Allah. Yang punya suami, semoga engkau jadi istri satu-satunya. Yang sudah terlanjur suaminya mempoligami, semoga bahagia. Amin. Yang sudah terlanjur ya. Yang belum, tolong dijaga yang benar, biar Anda menjadi istri satu-satunya. Yang benar. Kemudian tadi masalah puber kedua. Kalau memang suamimu puber kedua, kamu harus bisa bersaing. Wahai siapa namamu? Khadijah, Aisyah, Fatimah. Hei Aisyah, hei Fatimah, kalau nama Fatimah, bersainglah kau dengan Fatimah yang dulu. Jangan bersaing dengan anak 18 tahun, nggak kejar kau. Bersainglah engkau dengan Fatimah yang kemarin. Anda pun juga berperan sebagai orang puber kedua, yang dandanannya yang rapi, kebersihannya. Sebab rata-rata pas di saat suaminya umur 40 itu memang istri sudah pada males pakai baju bersih. Bajunya robek, acak-acakan, daster kena bau bawang, dipakai tidur segala macam, jarang sisiran. Nah itu di usia-usia yang padahal bukan istilahnya puber kedua, memang istrinya sudah mulai malas karena anaknya sudah 6. Dulu sebelum punya anak, Masya Allah dandannya, giliran punya anak 6 mestinya tambah berdandan. Maka bersainglah engkau dengan Aisyah yang dulu. Hei Aisyah, mana ada namanya Aisyah yang sudah nikah? Bersainglah kau dengan Aisyah yang dulu. Bukan bersaing dengan tetanggamu yang masih 18 tahun, nggak ngejar kau, tapi dengan dirimu yang lalu membuat perubahan. Kemudian sambung. Kenapa? Itu namanya caranya. Kalau terpaksa, ternyata saya sudah begitu Buya, kok suami saya masih menikah lagi, ini babnya bab baru lagi nanti. Babnya ya doa jangan, kan begitu ya. Tapi kalau sudah terjadi, maka ada pendidikan. Semuanya harus selamat. Yang suami punya istri satu, semoga selamat dan bahagia. Impian kita itu. Kalau ternyata sudah menikah, akhirnya berpoligami, semoga juga bahagia. Enggak, jangan saya mendoakan orang sengsara kok. Dan bagi yang sudah dipoligami, ada kunci yang paling indah, pegangi kunci ini. Rebut hati dan cinta suamimu. Caranya apa? Baik-baiklah wahai istri yang kedua dengan istri yang pertama, maka itu akan menjadikan suamimu jatuh cinta kepadamu. Hei istri yang pertama, baik-baiklah dengan sebaik-baiknya dengan istri yang kedua, itu menjadikan suamimu jatuh cinta yang kesekian kalinya kepadamu. Kelihatannya berat, tapi itu hakikat, dan itulah keindahan setelah itu. Ini yang terlanjur di poli, paham nyambung atau belum? Kayaknya susah paham memang dalam hal ini itu. Oh enggak bisa. Kenapa? Sebetulnya apa? Kalau memang ternyata madumu itu enggak baik, begitu mudah dibuang sama suamimu. Kenapa? Karena kau tampak lebih baik. Karena itu masih proses. Karena seorang menikah kan bisa cerai. Tapi kalau watakmu, akhlakmu tidak jelek, ya malah kebuang nanti. Justru saat itulah untuk berlomba. Maka wahai istri kedua, baik-baiklah engkau dengan istri pertamanya, agar hati suamimu terambil. Kenapa? Ini proses. Kalau memang istri pertama baik, maka akan bertahan. Kan engkau semakin baik, akan semakin indah. Tapi kalau enggak baik, akan dibuang secara sendirinya. Akan jauh secara sendirinya. Sama istri pertama, ngerti. Suaminya menikah lagi. Ini sudah terlanjur. Kalau belum jangan berharap begini dulu. Ini saya ngomong, ini nasihat bagi yang sudah terlanjur untuk mengambil hati suami kok. Wahai istri yang pertama, baik-baiklah dengan istri kedua. Kenapa? Suamimu akan jatuh cinta kepadamu dan habis hati suamimu untukmu. Kalau istri kedua ternyata akhlaknya tidak baik, begitu mudahnya dia kembali kepadamu. Tapi jangan sekali-kali Anda punya niat untuk menjauhkan istri dari suami, karena dia punya hak di hadapan Allah. Tapi sebaiknya tetap yang punya suami, istrinya satu dijaga. Cuman kebanyakan wanita itu adalah yaitu karena cueknya, karena ininya, giliran sudah kadang-kadang Masya Allah paling hobi HP-an, sampai suaminya datang tuh ditinggalkan main HP sendiri, sinetron sendiri, di kamar sendiri. Oh ini yang suaminya nikah lagi baru jerit-jerit. Oh udah. Dari kemarin suaminya bingung ngomong saja, aduh masih HP-an, ngomong komputeran, ngomong maskeran. Ini kan pusing, giliran menikah lagi pusing. Jangan, kalau maskeran waktu suami lagi di luar, waktu suami pulang sudah siap. Wah kayaknya betul-betul nih enggak, yang puber kedua langsung kempes itu.
Kabar-kabarnya sudah nggak ada lagi. Karena apa? Lihat istrinya seperti itu. Tolong ya, nikah bukan main-main wahai para suami. Nikah adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah. Dan wahai para wanita, poligami jangan diingkari karena ada dalam syariat. Jika engkau memang tidak mau urusan pribadimu, hakmu untuk mengatakan saya tidak mau dimandu. Akan tapi kalau mengatakan nggak adil, awas hati-hati. Hukuman langsung datang nanti. Kalau nanti tiba-tiba Anda mengatakan nggak benar syariat Islam poligami itu, jangan ngomong lihat. Orang-orang yang biasa mengomongkan begitu akan diuji di dalam rumahnya. Karena syariat Nabi Muhammad. Keharmonisannya cabut, atau diberi sesuatu yang tidak indah, atau suaminya tiba-tiba tidak mencintainya, hati-hati. Karena apa syariat Nabi kok dilawan? Kalau ternyata Anda tidak mau dipoligami, ya tinggal Anda rawat suamimu dengan benar dan baik. Yang benar yang baik. Mau bikin kopi aja pembantu yang bikin. Anda ini siapa sih? Sadar enggak? Cuman ibu-ibunya sedikit di sini nggak bisa. Nah, bukan buat sendiri. Sampai kadang yang mijet pembantu. Acuh ini. Haram. Mijeti sendiri, belajar pijet. Hei para suami, belajar pijet yang baik. Jangan istri sok suruh mijetin suami. Suami harus bisa mijetin istri. Bukan mijetin mau poligami, hati-hati. Awas ya nih. Ini mijetin yang ikhlas karena Allah nanti. Adapun keinginanmu yang baik, itu babnya beda antara engkau dengan Allah. Selesai. Ini adalah judul yang paling berat. Kalau saya paling ditanya begini serba salah. Saya ngomong ini masalah ini, saya suami wah buya ini ya, laki-laki cemberut semua. Kirian saya ngomong riang, laki-laki riang, perempuannya cemberut semua. Harus adil. Selesai. Wallah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.